Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Darmawan dari kelas K119 MNR dengan NPM 112111438 dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil dari soal evaluasi tengah semester untuk mata kuliah akuntansi dasar 2. Yang pertama yaitu menggunakan metode periodik FIFO untuk menentukan nilai persediaan akhirnya. Nah, untuk menentukannya diketahui persediaan akhirnya yaitu 450. 450 ini dibagi yaitu yang pertama 100 unit dikali 20.000 sama dengan 2 juta. Yang kedua 350 unit dikali 12.000 sama dengan 4.200.000. Ditotalkan menjadi 6.200.000. Maka inilah nilai persediaan akhirnya. Lalu yang kedua ada menggunakan periode LIFO. Diketahui untuk persediaan akhirnya yaitu 450 unit dengan cara 800 dikurangi 800 barang yang siap dijual jualan 350 hasilnya 450 unit. 450 unit ini terdiri dari 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta, 350 unit dikali 12.000 sama dengan 4.200.000. Maka didapatkan nilai persediaan akhirnya ialah 5.200.000. Lalu yang selanjutnya ada metode periodic average. Seperti yang di atas diketahui nilai akhir persediaannya yaitu 450 unit. Maka persediaan awalnya itu 1 juta dan 100 unit. Untuk pembeliannya 9.500.000 dan 700 unit. Maka didapatkan hasil 10.500.000 dan 800 unit. Maka 450 unit nilai persediaan akhir dikalikan dengan 10.500.000 dibagi 800. Nah, 800 ini hasil dari penjualannya yaitu 700 plus 800. Jadi sama dengan 5.906.250 rupiah. Maka inilah nilai hasil persediaan akhirnya. Lalu selanjutnya ada periodik harga pokok penjualan. Nah, di sini persediaan awalnya untuk FIFO itu 1 juta, LIFO 1 juta, average 1 juta. Untuk pembelian keseluruhannya FIFO 9.500.000, LIFO 9.500.000, begitupun average. Untuk barang tersedia dijualnya yaitu sama 10.500.000. Nah, nilai persediaan akhirnya ini untuk FIFO yang tadi 6.200.000, untuk LIFO 5.200.000, dan untuk average 5.906.250 rupiah. Maka harga pokok penjualannya itu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi didapatkan FIFO 4.300.000, LIFO 5.300.000, dan average 4.593.750 rupiah. Nah, untuk periodik laba kotor untuk penjualan dari keseluruhan untuk FIFO itu 9 juta, LIFO 9 juta, dan average 9 juta. Harga pokok penjualan itu kayak yang tadi 4.300.000 untuk FIFO, untuk LIFO 5.300.000, dan untuk average 4.593.750 rupiah. Maka dapatkan laba kotornya yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Untuk FIFO mendapatkan 5.300.000, LIFO 4.300.000, dan average 4.406.250 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada menentukan rasio biaya pada harga retail. Oke, yang kedua ini menentukan rasio biaya pada harga retail. Morris Elteri ini menggunakan persediaan dengan metode retail. Persediaan awal yaitu persediaan barang dagang 1 Januari, biayanya yaitu $36.500 dan retailnya $51.700. Dan untuk pembelian bersih pada bulan Januari pada 2022 biaya bersihnya yaitu $72.800 dan untuk retailnya $94.200. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu biaya ditambah dengan biaya, jadi 36.500 ditambah $72.800 menghasilkan untuk biayanya yaitu $109.300 dan untuk retailnya mendapatkan $145.900. Nah, rasio biaya pada hotel ini yaitu $109.300 dibagi dengan $145.900 mendapatkan hasil 74,9%. Lalu yang kedua ada menentukan persediaan akhir pada retail. Nah, seperti yang sudah diketahui tadi, untuk barang tersedia dijual itu sudah mendapatkan hasil $109.000 dan 145.000. Nah, penjualan bersih di bulan Januari
untuk retail ini mendapatkan nilai $85.000. Jadi tinggal dikurangi $145.900 untuk retailnya, dikurangi dengan $85.000, yaitu mendapatkan hasil $60.900. Dan yang ketiga, setelah diketahui akhirnya tinggal menentukan persediaan yang diestimasi pada biaya. Jadi persediaan barang 31 Januari pada biaya ini 60.900 persediaan akhir dikalikan dengan rasio 74,9%, mendapatkan hasil $45.614. Lalu untuk yang tiga ini menentukan laba kotor. Persediaan akhir 1 Januari 53.000, pembelian di Januari bersih 97.000, maka barang tersedia untuk dijual yaitu 150.000, ditambahkan dari persediaan 1 Januari sampai pembelian di Januari. Lalu untuk penjualan bersih di bulan Januari 184.000 dikalikan dengan 35%, mendapatkan hasil $64.400. Harga pokok penjualan estimasi ini didapatkan dihitung dengan mengurangi laba kotor dari penjualan aktual. Nah, jadi persediaan estimasi 1 Januari itu $30.400. Nah, lalu untuk yang keempat ini ada perputaran persediaan. Diketahui Morgan Ltd ini mempunyai harga pokok penjualan $12.384.675.000, dan untuk Raze Ltd ini di $8.537.156.000. Untuk persediaan awal ini Morgan Ltd mendapatkan $1.452.368.000, untuk Raze di $812.367.000, dan untuk persediaan akhirnya untuk Morgan di $1.223.165.000, dan untuk di Raze Ltd $674.619.000. Dan untuk di total di Morgan Ltd mendapatkan $2.475.533.000, sedangkan di Raze Ltd mendapatkan $1.486.986.000. Nah, rata-rata ini didapatkan dari si persediaan total yang $2.675.533.000 dibagi dengan 2, mendapatkan hasil $1.337.766.000 untuk di Morgan Ltd. Lalu untuk di Raze mendapatkan $734.493.000. Maka perputaran persediaan ini didapatkan dari harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata, yaitu untuk Morgan mendapatkan 9,2 kali perputaran, dan untuk Raze mendapatkan 11,6 kali perputaran. Dan untuk yang terakhir, jumlah hari rata-rata persediaan. Nah, untuk rata-rata harga pokok ini si Morgan Ltd penjualan hariannya 12.387.675.000 dibagi dengan 365 hari atau 1 tahun, itu mendapatkan hasil $339.371.000. Dan untuk si Raze penjualan hariannya yaitu 8.537.156.000 dibagi dengan 365 ataupun 1 tahun, mendapatkan hasil $23.386.460. Maka persediaan akhirnya yaitu si Morgan kan ada di 1.223.165.000 dan si Raze ada di 674.619.000. Maka rata-rata produk penjualannya itu ini bukan dikali tapi dibagi ya. Jadi si hasil dari 339 juta ini dibagi dengan persediaan akhirnya yaitu 1.223 juta dan mendapatkan hasil 277 hari untuk Morgan Ltd, dan untuk Raze mendapatkan hasil 28 hari. Mungkin segitu saja yang dapat saya simpulkan untuk pemaparan dari hasil kerja ETS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.